Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Ya sama-sama kita hormati Bapak Yayasan, Bapak Pesantren Darussalam bagi pengurus jamaah muawalah, Bapak penghulu, Bapak Kalim, Bapak para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, khusus di lingkungan Menang ini lengkapnya hadirin wal hadirat, majelis ilmu, majelis zikir, thariqah, qadiriyah, naqsabandiyah yang insyaallah diberkahi, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti biasa, mari kembali kita berdoa, mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan, hajatkan Allah kabulkan dan Allah berkahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma urzuqna halalan thayyibah wa jannibna al-harama wa syubhati wa barik lana fi rizqina wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Bab Tsamin wa Sittun, bab yang ke-68 fi aklil haram, di dalam menjelaskan tentang makanan haram. Qala Allah Ta'ala, Allah SWT telah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 29. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ayat ini diawali dengan seruan khusus bagi orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman, orang-orang yang di dalam hatinya ada makrifat kepada Allah, lisannya yang sudah berikrar akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan perbuatannya mengikuti petunjuk-petunjuk Allah dan Rasul. Dari sekian banyak jumlah manusia bawah dunia yang diseru, yang dipanggil, yang diundang, khusus orang yang beriman. Inilah salah satu kemuliaan, keistimewaan orang yang beriman, yakni diseru, diundang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cik loik keluarga, cik loik tetangga, cik loik kenalan, ketika kita memiliki sebuah acara, dari sekian banyak yang kita kenal, hanya sebagian yang kita undang. Saya undang ini tentu orang-orang pilihan. Seperti ini ayat ini yang Allah perintahkan, yang Allah seru, panggil khusus orang yang beriman. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian makan akan harta kalian bainakum bil batil, di antara kalian bil batil, dengan cara yang batil. Dalam ayat ini Allah melarang
memakan harta. Jadi niki mengandung makna majas. Arah dalam ayat niki makna hakiki, arah makna majazi. Janganlah engkau makan. Makan menurut makna hakiki memasukkan sesuatu ke dalam mulut, ayaran makan. Nah, di dalam ayat niki janganlah kalian makan harta. Bukan yang dilarang sekedar makan harta dengan batil, tetapi makna dilarang niki adalah makan secara majazi, yakni bermakna mengambil, menguasai atau mengambil manfaat. Jadi tidak sekadar dilarang jangan makan harta, penggunaan dilarang, memanfaatkan dilarang bil batil, dengan cara yang batil, artinya yang jauh dari petunjuk Allah dan baginda Rasulullah SAW. Wahtalafu fil muradi bihi, dan para ulama, terutama ulama-ulama tafsir, mereka berselisih, berbeda-beda dalam penafsiran pendapat bil muradi bihi, yakni yang berkaitan yang dimaksud dengan makna bil batil. Nepi kena janganlah kalian makan atau menggunakan, memanfaatkan, menikmati harta benda, apakah itu bentuk makanan, pakaian. Nabi pun bil batil, dengan cara yang batil. Nabi makna dengan cara yang batil ni. Sehingga banyak ulama-ulama tafsir menjelaskan dengan beragam-ragam pendapat. Sak pertama fakilah, penafsiran sak pertama yakni bil batil niki, janganlah makan harta di antara kalian dengan cara yang batil, bermakna ar-riba, yakni dengan riba. Setiap harta sak mau niki dia dapatkan dengan cara yang batil, dengan cara riba. Nabi kenal riba dari bahasa Arab, makna tumbuh, bertambah. Yang sering kita kenal atau paham contoh, nani kebenyi enggak 10 lemak ganti 11. Berarti sekik niki berumbu, bertambah, dilelah-lelah berdi. Padahal tujuan daripada pinjaman niki adalah tolong menolong. Bahkan dalam sebuah riwayat diluan ganjaran memberi pinjaman daripada bersedekah. Misal narak dengan sedekah, misal 50.000, masih mau berkelur lalu ketika arak dengan minjam lah kepepet santer, buat tebing kan, maka dia sangat tangguh. Lalu ketika minjam bulu pak mengarap ini kebiasaan, maka kembali kepada diri kita masing-masing. Lalu sila menarap rezeki, hilang sama bisa kedua tadi. Ini kisah pertama ar-riba, mendapat harta dengan cara riba, tidak baik, keluran. Ini kira larangan di sisi Allah SWT. Wal kimar, makna kimar niki judi, sama dengan makna al-maisir. Al-maisir dalam Al-Quran juga disebut judi, jelap mau kepet lewat hasil judi. Al-maisir dari kata yusr, makna yusr niki mudah, gampang, si jelap mau kepet ikembe karena lewat judi niki. Mbe ciri-cirin judi niki seke mau harta, yang satunya telan harta. Maka nikilah judi, apalagi zaman makin lagi sekali-sekali terjudian. Mau menang nih, mau nih, sak kalah telah kepek, sak menang mau kepek, sak kalah telah kepek. Berarti arah semua rasa telah, ada yang untung, ada yang dirugikan.
Nabi anda selanjut wal gosobi, gosok niki wasarikoh, mirip-mirip makna gosok, mengambil harta dengan jelas, nipu, okay. Sedangkan sarikoh mengambil harta dengan nyebuh-nyebuh, atau yang kita kenal dengan istilah maling, penang-penang, okay. Lemon lawan terpiak untuk orang yang masuk keluar. Biasa maling di langan lawak jendela lah, tai tembok, pokoknya jalur-jalur deh sesuai langan liwat, nyebu-nyebu ada bayi maling, ya. Nah, harta-harta yang diperoleh lewat riba, judi, menipu, mencuri. Selanjut wal khianah, berkhianat. Ni kebim kepeng 1 juta beli yang keni, ternyata no beli, okay. Atau lekakan menit-menit mau berarti langan hasil ni kena disebut khianat, okay. Wa syahadati zur, bersaksi palsu, okay. Ada nama keuntungan tidak sesuai dengan saksi, Nabi ada sesuai dengan kenyataan, ambil nama kepeng jelas, akhirnya dia berdusta, saksi palsu, okay. Wa akhdhil mal bil yamin, dan mengambil harta dengan sumpah al-kazibah yang dusta. Inti niki penafsiran para ulama makna memakan, mengambil harta, mendapatkan harta dengan cara yang batin, inti yang jauh dari nilai-nilai agama. Wa qala Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas berpendapat makna bil batil niki huwa ma yu'khadhu minal insan bi ghairi audin, ya. Sesuatu yang diambil dari seseorang tanpa ada ganti. Pokok nembai dia ada tulang-tulang, masih enggak mat, ini enggak sekali, okay. Atau mengambil atau Nabi pun pokok dia tulang, okay. Dia bercerita, dia berbadak, atau dia berbadak guna dia tulang, okay. Pokok dia tulang. Ini ialah pendapat dari Ibnu Abbas. Wa alaihi kila, dan dikatakan juga lama nazalatil ayah, ya. Manakala turun ayat, ya, taharraju, ya. Jadi saat ayat niki turun, tak baik kalian memakan harta dengan cara yang batil. Saat ayat niki turun, taharraju, para sahabat saat niki sudah mulai takut, merasa bersalah, merasa berdosa, dek nebeni macam-macam, sampai jak tundang bekelur din beni, dan selalu masuk dalam kategori memakan atau mengambil harta dengan cara yang batil. Min ayyakulu inda ahadin syai'an, ya, mereka takut, khawatir atau merasa bersalah bahwa mereka memakan, ya, milik seseorang syai'an, sedikit pun, ya, atau sesuatu. Jadi ketika ayat niki turun larangan memakan harta dengan cara yang batil, sahabat-sahabat yang kuat imannya niki langsung berhati-hati, tidak berani, ya, sembrono dalam mengambil atau memanfaatkan menggunakan harta orang lain, ya. Hatta nazalat ayatun nur, sehingga turunlah ayat atau surah An-Nur, ya, ayat 61. Nabi wala ala anfusikum an taqulu min buyutikum aw buyuti abaikum, ya. Dan tidak ada halangan atas diri kalian bahwa kalian makan di rumah kalian atau di rumah bapak-bapak kalian. Ketika turun ayat larangan niki sampai tundang bekelur doang dan beni, okay. Dan selaun masuk dalam makna larangan makan dengan cara yang batil. Sehingga turunlah ayat surah An-Nur ayat 61 niki. Lemu bekelur elek acara-acara undangan atau di rumah bapak-bapak kalian, maka itu tidak ada halangan selama epin balik ridho.
selama saat berkelur niki ikhlas, dan memang memberi izin ila akhirih, sampai akhir ayat. Wakilah, dan pendapat yang ketiga, makna larangan memakan harta dengan cara yang batil, makna huwa al-uqudul fasidah, yakni akad-akad yang rusak, proses transaksi yang dianggap rusak atau batal. Ambil contoh, misal seperti menyalahi syariat, transaksi yang menyalahi syariat, misal jual beli lagu barang-barang haram lalu jual, khomar, narkoba, ganja, ini barang-barang haram, maka secara syariat wah dengkanggu, zatnya sudah haram, maka jual belinya pun juga dengkang. Ini yang disebut dengan uqudul fasidah, yakni akad-akad yang memang sudah rusak. Atau contoh saat kedua, yakni al-gharar, dia jelas transaksi jual beli lagu dia jelas, maksud dia jelas, misal aku jual lah ni empat ni sekolah, misal dia tahu sangat telu biji jaga, maka dia jelas ada yang dirugikan. Atau misal contoh jual balik, dia jelas ukuran selung-selung ameh, dia jelas ambil posisi tanah, ambil ukuran luas segala macam. Niki makna al-gharar, dia jelas, maka sesuatu yang belum jelas, maka niki adalah akdul fasid, akad yang rusak, atau akad yang disebut dengan istilah al-ghis wa tadlis, yakni akad yang di situ yang menyembunyikan cacat, misal jual semenek padahal tahun jarak cacat narak kurang lagu imai doang, nabi istilah niki saran luek mu beji, padahal ada cacat. Maka belajarlah seperti Nabi SAW, saking jujur Nabi SAW, ibu cerita semeni modal semeni mu jak kebetuntung awal ini meni cacat meni asa ande narak, saking jujur. Maka layaklah Nabi SAW saat beliau umur 25 tahun ditahu oleh Siti Khadijah, saat itu beliau umur 40 tahun. Oh, ini layak pemuda yang baik hati, jujur, maka Siti Khadijah meminang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena saking jujurnya. Maka Nabi SAW pada masa beliau masih muda sudah diberi gelar Al-Amin. Nabi kenal Al-Amin, orang yang terpercaya. Tidak ada satupun perguruan tinggi atau lembaga pendidikan di Indonesia atau di dunia yang berani mengeluarkan gelar Al-Amin, orang yang dipercaya. Dia enggak SPD S apa SS keluar, tetapi Al-Amin niki khusus diberikan oleh baginda Rasulullah oleh masyarakat, sehingga ketika terjadi konflik pas Ka'bah niki direnovasi, semua suku-suku Arab niki merasa layak untuk mengembalikan Hajar Aswad di posisinya, sehingga selebuan milik taruh Hajar Aswad di posisi, sehingga sepakat mereka menentang seisa berjulur tamu jog haram niki, masjid haram niki, maka dialah yang kita minta untuk mengangkat. Ternyata yang datang pertama, yang masuk ke dalam masjid niki adalah baginda Rasulullah SAW, sehingga selepuan maya Muhammad yang dikenal dengan Al-Amin, sehingga Nabi SAW menyuruh selepuan niki, Nabi SAW letakkan sorban, bun angkat Hajar Aswad di atas sorban beliau, bun perintahan selepuk kepala-kepala suku niki memegang setiap ujung sorban niki, bun angkat jadi adil, sehingga selepuan di narak kecil-kecil. Nikilah kehebatan
kepintaran, kecerdasan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka layaklah beliau langsung dilamar oleh Siti Khadijah. Maka saat umur 40 tahun beliau diangkat sebagai nabi dan rasul. Tapi ketika beliau sudah diangkat menjadi nabi dan rasul, orang-orang yang dekat kepada beliau, orang-orang yang cinta kepada beliau terbagi, ada yang setia, ada yang ingkar kepada beliau. Ya. Salah satunya paman beliau sendiri, yakni Abu Lahab. Ya. Ketika Nabi SAW menyampaikan risalah Islam, beliau memanggil, mengundang keluarga-keluarga terdekatnya, sehingga Nabi SAW menyampaikan tugasnya sebagai seorang Nabi dan Rasul. Sehingga Abu Lahab pertama orang yang menolak Nabi SAW, sampai Abu Lahab niki bercita-cita, berkeinginan bentan ada Nabi keponakan niki ada mati, ada ninggal. Sehingga ia saat musolat, lemak menentang Nabi Muhammad ni girang liwat langan rorong ni tepian longkah bu tertutup pilih atas, ada yang liwat terik berkuah baitan berdu bukentir ada mati. Inilah ruang Nabi arang karakter Abu Lahab. Sehingga satu-satunya orang yang sudah diponis dalam Al-Quran masuk ke dalam neraka, padahal dengan satu ponis niki sidol di iman mati. Saya niki Abu Lahab. Kan surah Lahab niki, tabat syada abi lahabi watak. Padahal ayat niki turun, Abu Lahab saat niki dalam keadaan masih sehat segar, masih hidup. Tetapi ayat niki turun menjelaskan keadaan Abu Lahab. Inilah Nabi aran petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Aniki yang dimaksud dengan al-uqudu al-fasidah menurut sebagian orang, makna larangan memakan harta dengan cara yang batil, yakni akad-akad yang rusak. Wal wajhu qaulu Ibnu Mas'ud. Dan adapun yang muktamad, yang unggul, yakni ucapan atau pendapat Ibnu Mas'ud, annaha muhkamah, bahwasanya ayat ini, yakni larangan memakan harta di antara kalian bil batil, dengan cara yang batil, muhkamatun, adalah ayat muhkamah. Nabi artin ayat muhkamat ini artin ayat yang tidak bisa dirubah, ayat yang jelas status, ayat yang secara zahir maknanya ya sudah jelas. Kanggo dik aniki larangan, jelas larangan, ndek nego terubah. Aniki manusia tidak bisa disalin, tidak bisa dirubah. Amunah telarang diarak cerita, lemak kanggo ndek beb. Maka larangan jelas, larangan. Ini ayat muhkam. Wala tunsahu ila yaumil qiyamah intahan, dan tidak akan disalin. Dalam ayat Al-Quran ini ada istilah nasih mansukh, ada ayat yang disalin, ada ayat yang menyalin. Nah, dalam Al-Quran ini terkait ayat ini denara ayat yang menyalin ayat ini, dan juga tidak akan ada hukum-hukum yang baru yang menyalin, yang akan menyalin atau yang akan mengganti ayat ini. Ketika sudah dilarang, maka tidak akan bisa menjadi boleh, tidak dinasah, disalin, dan tidak akan disalin ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Wazalika, dan yang demikian itu artinya bahwa ayat niki merupakan ayat muhkamah, li'annal akla bil batil, karena bahwasanya memakan dengan cara yang batil yasmul, mencakup kulla ma'khuzin, setiap yang diambil, digunakan bi ghairi haqqin, tanpa jalur yang benar.
pokok nepi pun perkara-perkara yang mencakup segala sesuatu yang diambil dengan cara yang tidak benar, ya, sawaun kana ala jihati zulmi, baik itu lewat jalur kezoliman, ya. Ini juga makna daripada larangan memakan harta dengan cara yang batil. Yang pertama ala jihati zulm, yakni bisa dengan jalur kezoliman, menzolimi orang. Kalau gosok seperti gosok tadi, yakni mengambil dengan paksa atau menipu, okay. Wal khiyanah, dan juga dengan khianat, wassariqah, mencuri, awil huzu, atau lewat bergurau, bercanda, okay. Wal la'ab, wal la'bi, dan lewat permainan, bermain-main, okay. Ini kisah tenar ini, permainan makin game online. Kal ma'khuzi awil huzu, okay. Atau napiaran mengambil harta niki dengan cara yang batil, awil huzu wal la'ib, ya. Atau bentuknya itu tidak menzolimi orang, tetapi bentuknya lewat permainan, ya. Kal ma'khuzi, seperti sesuatu yang diambil, bil qimar, yakni dengan berjudi tadi, ya. Judi niki iklan niki aden jelap mau kepeng di arah proses, di arah usaha, ya. Nanen sebulan 1 juta, seminggu 10 juta mau, nah tentu mau 10 juta, pokok nepi ruang tawaran jelap lo sogeh na lekak doang, ya. Wah ini pun dah judi tu amrugi, okay. Searang harta sak berkah sak solah, ya harap proses, ya harap usaha. Mun jelap-jelap na modal 1 juta lemak 10 mau. Tentu mau lah kelebat jari. Wah mau tama jog ke nepi istilah niki perangkap. Lemun nyogulan 10 mau 20. Lah malik nyogulan 10. Mau 20 tentu, okay. Nah akhir kelebat sakit telu sebulan telung dasar lema mau seket lah langsung sebulan telung dasar bu telah terlebih agak lain, cemoh terus nipu ni iyalah searan kelebat kemelet niki searan jelak milih soge, sehingga ujung-ujung niki terbuai, okay. Tertipu, sehingga yang rugi adalah kita, okay. Wal malahi, dan juga bisa lewat jalur permainan yang melalaikan, lahu, okay. Suatu permainan melalaikan, wasayati zalika kullu, dan akan datang keterangan yang demikian itu semuanya. Ini arah pembahasan khusus tentang contoh-contoh sabar, okay. Au ala jihatil makri wal khadi'ah, atau batil niki, ya, mengambil harta yang batil itu bisa lewat jalur al-makar, yakni mengecoh, wal khadi'ah, menipu, macam jalur, okay. Kal ma'khuzi bi aqdin fasidin, seperti diambil, ya, dengan akad yang rusak. Wa yu'ayyadu ma zakartu qawlu ba'dihim, ya, dan didukung apa yang telah aku sebutkan tadi, qaulu ba'dihim, oleh pendapat para sebagian dari para ulama. Jadi nepi contoh-contoh saat tersebut niki, wah tersebut diperkuat, didukung oleh dalil-dalil baik dari Al-Quran, hadis, atau pendapat-pendapat para ulama, terutama ulama fikih, okay. Al-ayatu tasmulu akla kullil insani ma la nafsihi bil batil, ya. Adapun ayat mencakup, ya, akan memakan setiap, ya, orang yang memakan harta dirinya bil batil, dengan cara yang batil. Artinya tidak hanya dia mengambil harta orang lain, dia gunakan harta diri dengan batil pun juga termasuk daripada ayat sabar, okay. Berdua kepe lagu igunakan dengan cara yang batil, maka masuk juga
menjadi larangan, merugikan orang lain dengan ganggu, dan dia pun juga merugikan diri sendiri pun juga menjadi larangan di dalam ayat. Bi ayyunfiqahu, dengan bahwa ia keluarkan harta bendanya, ya, harta dirinya sendiri, fi muharram, pada perkara-perkara yang memang sudah diharamkan. Nabi yang diharamkan, wah jelas, ya, dan dia gunakan hartanya. Maka di dalam ayat-ayat Al-Quran banyak disebutkan yang berkaitan dengan hifzul mal, ya, dan salah satu tujuan maqasidus syariah, tujuan diturunkan syariat tentu untuk kebaikan, kemaslahatan manusia. Salah satunya hifzul mal, ya, yakni menjaga harta. Nah, sehingga dalam bab-bab fikih niki arah hukum jual beli, sewa menyewa, gade dan seterusnya, dengan tujuan aturan niki ada baik terjaga harta. Jadi noh tatur di dalam agama Islam. Saat kedua arah teparan hifzuddin, menjaga agama. Tajah di dalam syariat beta nadin Islam niki tetap tinggi, ya, nilai-nilai Islam niki tetap ada di bawah dunia niki, maka arah terbahas fikih ibadah, cara sembahyang, cara bersuci, cara puasa dan seterusnya. Ia teparan hifzuddin, ya. Asa kedelu arah teparan hifzun nafs, ya, yakni menjaga jiwa, ya. Ada yang tak narak saling bunuh membunuh, saling sakit menyakiti, okay? Arab masih teparan hifzun nasl, menjaga keturunan, ya, berbicara lewat jalur pernikahan, ya. Sendikman datang Nabi SAW, jenis pernikahan ini kisi luwe. Arab sendikman datang Islam sampai kanggun, namun zaman jahiliyah ini kisi lembut kanggun, okay? Arab dua pasangan seandainya bertukaran iki gangguan lah. Ini bertukaran mana-mana sejelur dua jelur, oh siap bertukaran ini gangguan. Arak 10 mama sikit ni. Nah seandainya betia melahirkan anak sanina niki, maka dia boleh menentukan memilih satu dari 10 laki-laki niki untuk dijadikan sebagai ayah. Lah bu berlebihan dulu, okay? 10 transfer okay? Arab masih yang disebut dengan nikah mut'ah, kawin kontrak. Nanti mereri seminggu, 2 minggu, sebulan. Namun selesai kontrak sebulan selesai, maka yang dirugikan tetap nina doang yang dirugikan. Mun mama niki darah 2 dia rugi. Mun nina akhirnya ada model lampat mah lain terus leman padahal malik susah ilak malik eko, okay? Maka lagu si jalan tertipu dengan nina niki si mama, okay? Kembali karena secara psikologi dengan nina niki tok kelemahan pendengaran, dengar pujian seolah kelepak water sih. Ini lah maka tidak baik jelak-jelak lalu nyedu. Dia si pelengi bapak-bapak ni gitu. Lemon bapak-bapak kelemahan ni pandangan. Sekarang dan sampean lemon wah salah penglihatan terekam niki kalah-kalahan flash disk biru giga niki otak niki arah perpustakaan di dalam otak niki ini penuh nepi pun ada tamak, okay? Ketika salah dia melihat terekam medriki ini terus dia lihat, maka ia jaga bija jari dan baik salah pandangan terus, ya, sehingga banyak kita saksikan zaman akhir niki beberapa hari yang lalu arah kendaitan karena koceh teteh elik sedih rolo arah tengah bangkat arah elik sedih nusuk lah dengan melek babi anak ni teteh dan mungkin teteh anak niki lewat hasil sahala pasti jalur haram dan mungkin jalur halal teteh anak dan mungkin pasti lewat jalur sandik jelas sandik kena. Yang dirugikan lagi-lagi adalah
perempuan. Maka ya hikmah daripada majlis ngaji keliling niki pada saling ingatan, nggih. Tiang ingatan, tiang ingatan, pelungguh saling ingatan, ingatan amat ingatan senina, anak dan seterusnya. Sebab dalam ayat baru terbaca, ayat sekarang terbaca Nabi ayat ni wal asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sungguhnya manusia ni kira rugi ni dia nampak rugi dunia, maksud rugi lagu Arab 4 sandik rugi mana kita cerita Allah. Besok pertama illal ladzina amanu, dengan saya beriman, alhamdulillah tiap pelunggu sami beriman. Lagu dia cukup iman doa. Saat kedua beramal soleh, pecu entah tegawet perintah Allah, pecu entah tertinggalan larangan Allah. Barai dalam ayat ni terlarang nendek baik gunaan harta sak haram dengan cara yang batil. Jangan memakan harta dengan cara yang batil. Nah niki larangan bu nendek tegawet. Niki lah makna amal soleh, pecu ibadah, solat seterusnya. Nah dua niki pun dan cukup, beriman bu pecu ibadah pun dan cukup untuk menjadi orang yang tidak rugi. Maka yang ketiga harus niki watawasau bil haq, yakni saling menasihati dalam kebenaran. Dan yang keempat searan dengan saling nasihat menasihati dalam kebenaran, ya ujian arak milih arak dik milih. Nabi SAW berberi kemuliaan, kesolah, kehebat, ucapan niki luar biasa, lemah lembut santun, arak dengan dik medik. Bahkan beliau dipuji oleh Allah dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguhnya engkau wahai baginda Rasulullah manusia yang paling agung akhlak. Lagu loik masih memuji beliau, apalagi sekelas kita. Dek terjadi nabi, dek terjadi nabi-nabi, belum jelas selama elok negeri akhirat, ucapan masih kurang santun. Maka banyak orang yang tidak menerima nasihat-nasihat kita. Tetapi baginda Rasulullah SAW, belajarlah dari beliau. Si hebat beliau, loik masih dengan diterima, tapi yang penting beliau sudah sampaikan nasihat-nasihat itu. Seperti halnya kita terbertanya, karena bertanya niki luar biasa manfaat. Lemun temile gawe ibadah doang mesa, doang wirid 24 jam, sembayang wajib, sembahyang sunnah, puasa segala gua momot doa, ibadah mesa niki cukup tetap rugi. Maka harus terbertanya saingan kita hidup dia nampak mesa sedang butuh orang lain. Maka Nabi menyampaikan khairun nas anfa'um linnas, sebaik-baik manusia orang adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Lamun fokus ibadah mesa doa, ya berarti untuk diri doa. Tapi Nabi menyampaikan ada narak manfaat jauh dengan lain, itulah sebaik-baik manusia. Maka perlu saling ingatan, terutama di zaman akhir. Karena baginda Rasulullah SAW menyampaikan kurun terbaik adalah kurunku, terus setelahku para sahabat, terus para tabi'in, terus para tabi'in, berarti semakin jauh semakin lurus. Maka baginda Rasulullah memberikan motivasi, barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Termotivasi terus, ada terbaik jadi dengan beruntung, lebih baik dari hari sebelum. Lagu seandainya hari makin sama dengan hari kemarin, dia harap peningkatan, rugi. Tak tersebut si baginda Rasulullah. Sayang parah hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka dilaknatlah kita. Maka berusaha ada yang baik hari ini lebih baik dari sebelum. Wa mala ghairihi, dan juga akan harta selainnya. Jadi harta diri jangan memakai
harta diri dengan cara yang batil, apalagi harta dengan lain. Kal amsilatil mazkurah, seperti contoh-contoh yang sudah tersebut di atas. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah SWT, illa an takuna tijarah, kecuali bahwa Nabi harta itu tijarah, yakni perdagangan, arah transaksi, arah tukar menukar, arah sak berjual, arah sak beli dan saling reda. Beda ni din masalah, karena ada proses transaksi tijarah, perdagangan. Nabi pun dan para nabi-nabi saleh pun mereka berusaha mendapatkan harta lewat jalur tijarah, berdagang. Umat muslim pun sampai terbanyak di Indonesia niki proses masuknya lewat jalur dagang. Lemun agama Kristen tama jog Indonesia niki lewat jalur penjajah. Jadi datang Portugis, Belanda, jog Indonesia niki tujuan untuk mencari rempah-rempah harta kekayaan seara Indonesia niki. Tidak hanya sekadar mereka mencari harta benda, tetapi mereka juga menyebar agama saat niki, yakni Kristen niki. Beda lamun Islam datang jog Indonesia niki tujuan untuk berdagang. Berarti seolah niki berdagang, dia nampak jak ngerampok, jak berdagang. Nah kebetulan saat berdagang niki mereka niki paham agama, jari doa, jari dai, sehingga mereka ketika masuk jog negara Indonesia niki, di samping berdagang, ucapan lembut, mengajak, perilaku sholah, sehingga tertarik. Oh nikilah agama sak solah niki, kembali yang membawanya niki santun, berakhlak, mudah diterima. Bahkan mimpi negara Islam niki masuk lewat lemah lembut, dinar lewat perang. Seandainya pun perang niki pun arah nabi istilah niki arah asbab, seperti negara-negara Timur Tengah niki lewat jalur dakwah doa, terutama jog negara yang pelunggu sami. Ini kira agama Islam. Istisnaun munqati, ajarin illa dalam ayat niki disebut sebagai istisna munqati, yakni pengecualian yang memutuskan. Jadi saonek niki den kanggo, niki kanggo tijarah lewat jalur berdagang, bertransaksi. Li'anna tijarata laysat min jinsil batil, karena sungguhnya tijarah niki, jual beli atau berdagang niki adalah bukan termasuk dari jenis perkara yang batil. Dikembek karena arah ridho di situ. Ini berdua yang kebarang semeni aji melem dek mah dia berdua kepeh, maka ada proses transaksi arah akad sesuai dengan syarat-syarat sahnya, maka sah akad niki. Maka berdagang niki bukan termasuk dari jenis al-batil. Bi ayyi makna urida bihi, wa ta'wiluhu bis sabab liyakun muttasilan laisa fi mahalli. Dan takwil dari ayat illa antakuna tijarah niki bis sabab, dengan sebab, karena muttasilan yang berhubung, laisa fi mahallih, tidak pada tempatnya. Wa tijaratu wa in ikhtassat bi uqudil muawadah, dan adapun berdagang meskipun secara khusus berdagang niki bi uqudil muawadah, dengan akad-akad pertukaran, ila an-nahwal qarad wal hibah, seperti pinjaman dan hibah, mulhaqun biha bi adillatin ukhra. Diikutkan juga makna tijarah niki dalam makna qarad dan hibah. Jadi pinjaman dan hibah niki juga masuk dalam kategori at-tijarah, karena berpindah, pinjaman berpindah dari pinjam dengan saling terpinjam. Hibah pun berpindah, seperti halnya tijarah, berdagang berpindah barang niki dari satu orang ke orang yang lain.
Wa qalu ta'ala antarodin minkum, ini suka sama suka di antara kalian. Inti arah proses akad dan suka sama suka. Aiti bi nafsin, yakni rela hati, ya, baik hati atau rela hati alal wajhil masru', tentu lewat jalur yang disyariatkan, ya. Tetap arah aturan-aturan. Wa tahsisul akli fiha, dan secara khusus penyebutan al-akli, ya, fiha di dalam tijarah, ya, bizikri dengan penyebutan laisa littaqidi bihi, ya, tidaklah penghususan dengan penyebutan al-akli makan itu littaqid bihi, untuk membatasi hanya sebatas makna makan saja yang dilarang, tidak, ya. Bal likaunihi aglabu wujuhil intifaat, ya. Bahkan keadaan, ya, makan itu pun tersebut karena lebih sering, ya, mendapatkan manfaat ala haddin terhadap satu batasan. Abun tersebut la ta'kulu, janganlah kalian makan, sebab makanan ini lebih golib dipakai, ya. Tapi tidak dibatasi hanya makan saja yang dilarang dengan cara yang batil, butuh pakai pakaian atau gunaan harta selain bunan kanggo, maka semua pun dilarang bil batil, dengan cara yang batil. Innal ladzina yakuluna amwalal yatama zulmah, sungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, innama yakuluna fi butunim nara, hanya saja mereka itu makan di dalam perut mereka naro, api neraka. Maka lewat ayat ini kita terbaik coba-coba memakan harta anak yatim dengan zalim. Tentu dengan zalim ini ya mengambil hak mereka. Lagu seandainya temanfaatan harta benda, bu arak keuntungan, bu arak upah bu terkedu, lain cerita. Lagu lemon kedu bumpul-bumpul kedu tanpa seizinnya, tanpa Nabi istilah niki keredoannya, maka niki sama dengan kita memakan api neraka di dalam perut. Wa adillatu hadzal mabhas, dan dalil, ya, pembahasan ini, wa taglizatu, dan ancaman-ancaman al-waridatu fi, yang bersumber, ya, atau yang ada di dalamnya minas sunnah, dari sunnah Nabi, ya, hadis-hadis kasiratun, sangatlah banyak. Jadi kaitan tentang larangan-larangan memakan harta dengan cara batil niki dalam sunnah Nabi kasirah, banyak. Fal naqtasir ala ba'diha, maka kami batasi, ya, dalil-dalil itu sebagiannya saja. Akhraja Muslim wa ghairuh an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibah, sungguhnya Allah SWT maha indah, ya, la yaqbalu illa thayyibah, Allah tidak menerima melainkan sesuatu yang baik, ya. Allah maha baik, maha indah, maka Allah pasti akan menerima yang baik-baik. Allah menerima harta yang baik, Allah menerima amal yang baik, Allah menerima pandangan yang baik, semua yang baik-baik, karena Allah maha baik. Wa innallaha amaral mu'minin, dan sungguhnya Allah merintahkan orang-orang yang beriman, bima amara bihil mursalin, dengan apa yang telah Allah perintahkan kepada para rasulnya, utusannya. Allah perintahkan para nabinya, sama perintahnya dengan Allah perintahkan kepada orang-orang yang beriman. Faqala ta'ala, maka Allah berfirman, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu sholihan, wahai para rasul, ya, makanlah, ya, dari sesuatu yang baik-baik, ya, makanan yang baik, tidak hanya sekadar halal saja, tetapi yang baik, mendatangkan baik untuk dirinya.